Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Saat ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika kita ya. Nah, untuk pelajaran matematika kita masih tetap pada materi kesebangunan ya. Dimana kesebangunan itu dia memiliki beberapa syarat, yaitu ada 2 syarat ya. Dikatakan 2 bangun itu adalah sebangun apabila yang pertama memenuhi syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah bagaimana? Iya, sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar. Yang kedua yaitu sisi-sisinya. Berarti sisi-sisi dari setiap bangun itu. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sebanding. Nah, di sini saya sudah memaparkan yang kemarin bahwa tentang yang namanya perkenalan untuk kesebangunan. Nah, pada saat ini Ibu sudah memberikan soal untuk kalian, yaitu untuk kita bahas bersama, yaitu tentang kesebangunan untuk melatih berpikir kita bagaimana tentang soal-soal yang muncul pada ujian nanti ataupun pada UNBK nanti. Nah, ini nak soal-soal yang akan Ibu paparkan kepada kalian. Jadi tolong disimak ya. Oke, untuk soal nomor 1, perhatikan gambar berikut di sini. Perhatikan ada gambar segitiga ABC dengan gambar segitiga DEF. Ini nak merupakan gambar segitiga siku-siku. Nah, menjadi pertanyaan dari gambar di atas, pernyataan yang benar adalah AB per DE sama dengan AC per EF, B AC per DE sama dengan AB per DF, C AB per DE sama dengan BC per EF, D AB per EDE sama dengan AC per DF, E AB per DF sama dengan BC per DE. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan dulu yang namanya dua segitiga tersebut, di mana segitiga ABC itu sebangun dengan yang namanya segitiga DFE. Nah, untuk yang namanya sifat-sifat kesebangunan, kita tahu itu ada 2 syaratnya tadi seperti yang Ibu sebutkan, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sebanding. Nah, kita mulai dari sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar. Dapat kita perhatikan bahwa sudut si A itu sama dengan siapa yuk? Ya, sudut si D. Kemudian sudut si B sama dengan sudut si F. Dan sudut si C sama dengan sudut si E. Ya, perhatikan dia itu sudut-sudutnya ya nak. Ada yang warna hitam, kemudian ada yang bulat, ada yang kotak kosong. Oke, itu dia untuk sifat pertama. Berarti terpenuhi ya. Masuk kita ke yang sifat yang kedua, aturannya itu sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sebanding. Maka dapat kita perhatikan bahwa si AB itu sebanding dengan si DF. Kemudian AC sebanding dengan DE, maka si BC terakhir sebanding dengan si EF. Maka AB per DF sama dengan AC per DE sama dengan BC per EF. Nah, sehingga diperoleh nak dari gambar yang di atas tadi soalnya, pernyataan yang benar adalah bahwa si AC per DE sama dengan AB per DF. Itu opsinya siapa itu? B ya. Oke, itu dia jawaban untuk nomor 1. Oke, nak kita masuk untuk soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di situ ada segitiga yang besar dan ada juga dia suatu garis yaitu DE, di mana dia memotong yang namanya segitiga itu tepat pada garis DE di titik D dan E. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berdasarkan gambar di atas, hasil kali antara nilai X dan Y adalah titik-titik. A 39, B 51, C 56, D 91, dan E adalah 126. Kita perhatikan di sini anak bahwa panjang BC 21 cm, BD 9, DA 6, AE 5, kemudian EC adalah si X dan DE itu adalah Y. Jadi ada X dan Y ya nak. Jadi yang menjadi pertanyaan bukan menentukan nilai X dan Y, melainkan apa? Hasil kali. Berarti perkalian dari si X dan si Y. Oke, mari nak kita perhatikan bagaimana penyelesaian dari soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 perhatikan nak. Jadi ini sudah Ibu pisahkan ya. 2 gambar tadi menjadi ada segitiga yang kecil dan ada segitiga yang besar. Di mana segitiga yang kecilnya itu adalah segitiga AED dan segitiga yang besarnya adalah segitiga ABC. Perhatikan nak sudut-sudutnya. Hati-hati kita dalam menggambar ya. Yaitu si sudut si E sesuai dengan sifat-sifat kesebangunan itu harus kita dasarkan di sini. Berarti untuk sifat-sifat dari yang kesebangunan yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudutnya kita samakan nak. Berarti sudut si E sama dengan sudut si B ya. Sudut si D dengan siapa nak? Iya, sudut si C. Sedangkan untuk sudut si A itu dia berimpit ya, maka dia sudut si A sama dengan sudut si A. Berarti untuk sifat yang pertama itu adalah terpenuhi. Sekarang masuk kita ke sifat yang kedua.
Kenapa terpenuhi untuk sifat pertama, Bu? Supaya bisa kita menggambarkannya gitu Diana. Oke, kita lanjut. Maka untuk sifat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian adalah bagaimana? Iya, sebanding. Nah, kalau kata sebanding berarti kita bandingkan sisi-sisinya yang bersesuaian. Kalau dia mendatar, berarti yang mendatarlah untuk segitiga. Yang kedua, berarti yang mendatar siapa? Iya, ini dia yang mendatar adalah ED. Sebanding dengan siapa di sini? Ya, BC. Maka ED per BC. Kemudian yang dia dari kiri bawah ke kanan atas, EA. Sebanding dengan siapa segitiga yang kedua? Ya, BA. Berarti EA per BA. Kemudian kita perhatikan dia dari kanan bawah ke kiri atas, yaitu panjang sisi DA. DA atau AD. Dia sebanding dengan siapa? CA. Atau maka kita buat adalah AD per AC. Maka di sini nak, sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah EA per BA sama dengan ED per BC sama dengan AD per AC. Kita masukkan angka-angkanya ya, yang seperti ada pada soal. EA di situ adalah 5, si BA itu adalah 15 atau si AB. Tahu dari mana 15 ya nak ya? Yaitu panjang AB itu diperoleh dari AD tambah DB. Bisa dilihat lagi di soalnya ya. Maka AD itu 6, sedangkan DB itu 9, 6 tambah 9 adalah 15 gitu dia ya nak ya. Oke. Kemudian sama dengan si ED. Oke, udah jelas di soal itu si Y. Kemudian untuk yang namanya BC itu juga sudah jelas ada di soal, di gambar yaitu 21. Nah, sama dengan AD 6, kemudian si AC adalah 5 tambah X. Tahu dari mana nak? Iya, AC itu diperoleh dari AE tambah EC. AE-nya 5, EC-nya adalah X. Maka 5 tambah X. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah mencari hasil perkalian X dan Y. Karena berarti kita harus mencari dulu nilai si X dengan si Y. Yang lebih dekat ini yang mana dulu kita cari? Nah, dari yang bawah ini 5 per 15 sama dengan Y per 21 sama dengan 6 per 5 tambah X. Iya, yang lebih dulu kita cari adalah si Y ya nak. Yaitu 5 dengan mengambil siapa? 5 per 15 sama dengan Y per 21. Iya, tepat sekali. Oke, berarti 5 dengan 15. Masih ingat ya yang Ibu terangkan kemarin bahwa yang bisa kita tembak atau kita sederhanakan yaitu apabila dia tegak atau mendatar. Nah, kita matikan dulu nak, kita tembak dulu yang 5 dengan 15. Bu, 15 dengan 21 boleh? Boleh, nggak masalah. Boleh itu nak. Oke, 5 dengan 15 berarti sama-sama bagi 5 di atas 1, di bawah adalah 3. Kemudian masih bisa rupanya ya nak ya, 3 dengan 21. Oke, kalau nggak dibuat pun bisa langsung seperti ini ya nak, langsung kali silang. Oke, kita kali silang di sini nak, 3 kali Y adalah 3Y sama dengan 1 kali 21 adalah 21. Maka Y sama dengan 7. Tahu dari mana ya? Yaitu 21 dibagi dengan 3. Oke, good. Bu, 3 dengan 21 tadi boleh nggak kita matikan? Boleh ya, kita tembak ya. Bagi 3 dia 1, kemudian bagi 21 bagi 3 dia adalah 7. Jadi 1 kali Y, 1 kali 7, 7. Jadi Y-nya juga adalah 7. Oke, sampai sini bisa ya nak ya. Oke, sekarang kita untuk mencari nilai si X, yaitu yang 5 per 15 dengan yang paling ujung tadi ya, yaitu 6 per 5 tambah X. Oke, bagaimana caranya Bu? Ya sama seperti tadi, kita tembak yang tegaknya, yang mendatar tidak bisa, 5 dengan 6 tidak bisa ditembak, 15 dengan 5 tambah X tidak bisa nak, sama seperti yang sudah Ibu bahas kemarin. 15 dengan 5 boleh ditembak nak, tapi kan dengan si X ini tidak bisa, harus ada angka di depan si X baru bisa kita tembak. Maka yang kita tembak adalah yaitu yang tegak, yaitu 5 dengan 15. Bagi 5 dia di atas adalah 1, sedangkan yang di bawah dibagi 5 adalah 3. Oke, bagus. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sama dengan siapa? 6 per 5 tambah X. Oke, nah karena sudah sederhana Bu, 6 dengan 3 boleh nggak ditembak? Tidak boleh ya nak, itu dikali silang. Nah, berarti tidak ada yang bisa kita sederhanakan lagi, maka kita kali silang. 1 dikali dengan siapa? Iya, di bawahnya 5 tambah X. Kemudian sama dengan 3 dikali dengan 6. Good. 1 kita kalikan ke dalam ya, 1 kali 5, 5, 1 kali X, X. Maka dia menjadi 5 tambah X. Sama dengan 3 kali 6 berapa nak? Ya, 18. Maka X sama dengan berapa? Ya, 18 kurang 5.
18 kurang 5 sama dengan 13. Nah, sudah dapat nih nilai X dengan Y. Maka yang menjadi pertanyaan adalah hasil kali X dan Y. Kalikan aja. 13 kali 7 adalah 91. Oke, gimana nak? Ngerti ya? Oke, kita lanjut nak dengan nomor 3 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua segitiga, satu yang kecil, satu yang besar. Perhatikan dia setiap sudutnya nak. Sudutnya sebagai tandanya cuma di ujung itu, yaitu siapa? Si A ya. Oke, berarti dari gambar ini yang menjadi pertanyaan adalah tentukanlah keliling dari bangun ABCD di atas. Oke, jadi ini masuk pencampuran dari materi ya. Udah masuk kita ke materi keliling dari bangun datar, ya kan? Oke, tidak masalah. Maka langkah yang pertama akan kita lakukan adalah bagaimana? Iya, kita tentukan dulu setiap sisinya. Dengan cara apa, Bu? Yaitu tadi, dengan pembahasan kita adalah mengenai kesebangunan. Iya, berarti bagaimana, Bu? Kita pisahkanlah kedua segitiganya dengan memperhatikan sudut. Oke, kita mulai menyelesaikannya. Ini dulu Ibu buat nak dua segitiganya, yaitu segitiga ABC dengan segitiga ACD. Oke, sesuai dengan yang namanya sifat kesebangunan yang kemarin, bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar, yaitu sudut si A sama dengan sudut si A, si B dengan si C, kemudian si C dengan si D di sini ya. Iya kan? Maka diperoleh di sini bahwa sudut-sudutnya sudah sama besar. Kemudian masuk kita ke sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, perhatikan, sudah Ibu buat di situ ada dua ya, atas bawah ya, Nak. Nah, bahwa maka untuk yang namanya sisi-sisi yang sebanding berarti yang mana nih? Ya, yang BC itu sebanding dengan siapa yang di bawah segitiganya? CD, good. Kemudian BA sebanding dengan CA, kemudian AC sebanding dengan AD. Maka diperoleh bahwa perbandingannya apa? Iya, BC per CD sama dengan BA per CA sama dengan AC per AD. Good. Nah, sekarang untuk mencari panjang si BC dulu. Nah, lihat sini. Kan untuk segitiga yang kecil BC belum ada ya. Segitiga yang besar BC ada, AB-nya ada di segitiga kecil, di segitiga besar AC-nya ada. Berarti kita ambil yang mana? Iya. BC per CD sama dengan BA per CA. Iya, itu dia. Berarti BC di segitiga yang kecil itu yang mau kita cari. Kemudian untuk segitiga yang besar, CD-nya adalah 21. Sama dengan BA-nya 8, kemudian CD-nya adalah 12. Sehingga diperoleh BC per 21 sama dengan 8 per 12. Oke, kita tembak nak. Mana yang duluan kita tembak? Yang bawah ya, boleh. 21 dengan 12 berarti sama-sama bagi 3. 21 bagi 3 7, 12 bagi 3 4. 4 dengan 8 bisa tembak nih Bu, karena dia tegak. Iya. 8 bagi 4 ya kan? Bagi 4 adalah 2, kemudian 4 bagi 4 adalah 1. Berarti yang di 12 itu tinggal 1, yang 8 tinggal 2, yang 21 tinggal 7. Berarti kita kali silang, BC kali 1 adalah BC, 7 kali 2 adalah 14, maka BC-nya adalah 14 cm. Nah, udah dapat nih panjang si BC. Nah, coba dulu BC itu kan segitiga yang kecil ya. Berarti sudah dapat semua nih ya untuk segitiga kecil, tinggal segitiga yang besar. Siapa yang belum? Iya, AD. Maka yang kita bandingkan adalah BA per CA sama dengan siapa? Iya, AC per AD. Supaya mendapatkan apa? Segitiga panjang sisi AD pada segitiga yang besar. Oke, kita perhatikan di sini, Nak. Maka diperolehlah dia, yaitu BC BA per CA sama dengan AC per AD. BA-nya adalah 8, CA-nya 12, AC-nya 12, AD-nya atau DA-nya adalah berapa? Iya, DA itu yang mau kita cari ya. Oke, DA, AD sama ya nak. Oke, yang pertama kita cari adalah menembakkan 8 dengan 12. Iya, sama-sama bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Bagi 4 dia yang 8 adalah 2, kemudian 12 bagi 4 adalah 13. Kemudian tinggal 2 dan 3. Nggak bisa lagi ditembak 2, 3. Berarti 2 dengan 2, 12. Sama-sama kita bagi dengan 2. 8 bagi 2, 1. Kemudian 12 bagi 2, 6. Jadi tinggal di situ apa? Di atas
menjadi apa? Ya, 1/3 sama dengan 6/DA. Berarti kali silang, 1 kali DA adalah DA, kemudian 3 kali 6 sama dengan berapa? 18. Berarti DA-nya adalah ya 18. Ingat nak, untuk mencari keliling ABCD-nya, ingat kalau kita mencari keliling, kita mengelilingi dari satu sudut ke sudut yang lain. Jangan lagi masuk ke garis ke dalam, itu namanya menyelip ya. Terkadang kalau disuruh lomba lari, kadang nggak dari ujung ke ujung kita ya nak ya, jujur aja ya, langsung nyelip gitu ya kan. Oke lah, kita lanjut lah. Berarti untuk mencari keliling ABCD yaitu BC yang tegak tadi ya, yang mendatar maaf. Tambah CD, tambah DA, tambah AB. BC-nya 14, CD-nya 21, DA-nya 18, AB-nya 8. Maka kita jumlahkan 14 tambah 21 tambah 18 tambah 8 sama dengan 61 cm. Sampai sini paham ya nak ya? Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Ketika kamu sudah paham, saya akan memberikan kamu tugas. Tetapi jika belum paham nak, silakan dijabri ibu supaya ibu bisa menerangkan kembali apa yang tidak kamu pahami. Oke, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.